Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arum Lukitasari. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu apa itu metode pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran berarti cara yang digunakan oleh pendidik untuk mempersiapkan segala hal yang dipersiapkan untuk kebutuhan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut pendapat lain mengatakan, metode pembelajaran adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Nah, metode pembelajaran ini terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode ceramah plus. Yang kelima, metode pembelajaran resitasi. Yang keenam, metode eksperimen. Yang ketujuh, metode karya wisata. Yang kedelapan, metode latihan. Yang kesembilan, metode perancangan. Yang kesepuluh, metode debat. Yang kesebelas, metode skrip kooperatif. Yang ke-12 metode pembelajaran mind mapping. Yang ke-13 metode pembelajaran inquiry. Yang ke-14 metode pembelajaran discovery. Dan yang ke-15 metode pembelajaran berbagi peran. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam metode pembelajaran tersebut. Yang pertama, yaitu metode ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis, namun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membuat kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Ini adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara bentuk praktikum sehingga siswa melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Metode ini biasanya lebih menarik dan membuat siswa lebih fokus terhadap materi pelajaran. Yang keempat, metode ceramah plus. Mirip dengan metode ceramah pada umumnya, namun disertai dengan metode lain dalam penyampaian materi pelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran resitasi. Metode ini mengharuskan para siswa membuat suatu resume mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pengajar. Resume tersebut dituliskan di dalam kertas dengan menggunakan. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan dengan kegiatan praktikum atau percobaan lab sehingga siswa dapat melihat materi pelajaran secara langsung. Yang ketujuh, metode karya wisata. Ini adalah metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Metode ini harus mendapat pengawasan langsung dari guru. Yang kedelapan, metode latihan. Metode latihan atau training adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau soft skill para siswa dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Yang kesembilan, metode perancangan. Pada metode ini, siswa dirangsang untuk mampu membuat suatu proyek yang nantinya akan diteliti. Yang ke-10, metode debat. Dalam metode ini, siswa saling beradu argumentasi, baik secara perorangan maupun berkelompok. Debat tersebut dilakukan secara formal dengan aturan tertentu, di mana tujuannya untuk membahas suatu permasalahan dan cara penyelesaian masalah. Yang ke-11, metode skrip kooperatif. Metode pembelajaran ini memasangkan siswa dan menuntut siswa untuk menyampaikan intisari dari materi pelajaran secara lisan. Pada akhir sesi, guru akan memberikan kesimpulan dari pokok materi pelajaran. Yang ke-12, metode pembelajaran mind mapping. Metode ini menerapkan cara berpikir yang runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana terjadinya masalah dan bagaimana penyelesaiannya.
Dengan metode ini, siswa dapat meningkatkan daya analisis dan berpikir kritis sehingga memahami masalah dari awal hingga akhir. Yang ke-13, metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran ini dapat mendorong para siswa untuk menyadari apa saja yang telah diperoleh selama belajar. Dalam metode ini melibatkan intelektual dan mendorong siswa memahami bahwa apa yang telah dipelajari adalah suatu yang berharga. Yang ke-14, metode pembelajaran discovery. Metode discovery dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa aktif, mandiri, dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini, siswa mencari jawaban terhadap pertanyaannya sendiri, sehingga mengingatkan lebih baik. Dan yang terakhir, metode berbagi peran. Metode pembelajaran dengan cara berbagi peran atau role playing dilakukan dengan melibatkan siswa untuk memerankan suatu karakter atau situasi tertentu. Model ini dapat melatih komunikasi siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik, selain dari macam-macam metode pembelajaran yang telah saya jelaskan tadi, ada pula fungsi metode pembelajaran, yaitu yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian, tujuan daripada metode pembelajaran yaitu yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang baik. Yang ketiga, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya mengembangkan disiplin suatu ilmu. Yang keempat, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Yang kelima, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran siswa lebih dimengerti oleh siswa. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya terkait metode pembelajaran. Apabila terdapat salah pengucapan kata dalam video kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.